Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa amma ba'd. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur pada Allah SWT pada malam hari ini di pertemuan kajian pekanan kita yang ketiga atau yang kedua untuk membahas insyaallah ta'ala sama-sama kita belajar Manzumah As-Salsabil Asy-Syafi fi Tajwidil Quran yang ditulis oleh Al-Imam Asy-Syaikh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Sesi sebelumnya yang pertama dari Syarah As-Salsabil Asy-Syafi kita sudah masuk kepada pembahasan bab Al-Muqaddimah, kemudian juga bab Al-Isti'adzah dan Al-Basmalah sampai di bait yang ke-10. Maka insyaallah ta'ala pada malam hari ini, pada sesi yang kedua dari tajwid ini, kita akan masuk kepada pembahasan tentang An-Nunus Sakinah wa Tanwin, nun sukun dan tanwin. Judul babnya Babu Ta'rifi An-Nunis Sakinati wa Tanwin, bab pengertian tentang nun sukun dan tanwin. Jadi sebelum beliau masuk kepada hukum-hukum yang terkait dengan nun sukun dan tanwin, beliau masuk di pengertiannya dulu. Apa itu nun sukun? Apa itu tanwin? Nah, nanti kita bisa lihat apa perbedaan antara nun sukun dengan tanwin itu sendiri. Nah, baru nanti masuk kepada pembahasan hukumnya. Bait 11, beliau mengatakan rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhihi fid dharaini amin. Beliau mengatakan i'lam, ketahuilah. Kalimat i'lam biasanya digunakan oleh para ulama untuk menarik perhatian pembaca. Karena biasanya sesuatu yang akan disampaikan setelah kata i'lam adalah sesuatu yang penting. Berkaitan dengan ilmu, maka sesuatu yang penting. Bi anna nuna wat tanwina, bahwasanya sesungguhnya nun sukun dan tanwin itu qad arrafuha, telah didefinisikan oleh para ulama. Telah didefinisikan oleh para ulama. Apa itu? Bi annan nuna, bahwa sesungguhnya nun sukun itu adalah, lanjut bait 12, sakinatun asliyatun. Jadi nun sukun itu adalah nun yang asli. Memang nun sukun itu ya nun yang asli. Hurufnya asli, bukan huruf tambahan. Nah, itu ciri nun yang pertama. Nanti kita lihat perbandingannya. Sekarang kita terjemahkan dulu. Tathbutu fi lafzin, nun sukun itu tetap ada atau terucap dalam lafal. Maksudnya ketika dibaca suara an ada, suara an-nya terdengar. Wa waslun, kemudian nun sukun itu juga terbaca ketika wasal, ketika dibaca nyambung dengan kata setelahnya, nun sukun terucap, suara an-nya ada, kedengeran. Thumma khattin, kemudian nun sukun itu juga ada dalam tulisan. Ya, ada dalam khat, ketika kita tulis kelihatan bentuknya seperti itu. Kemudian mauqifi, nun sukun juga bisa dibaca ketika waqaf, ketika kita berhenti. Ketika kita menghentikan, ketika kita waqaf di satu bacaan, di satu kata yang di situ diakhiri oleh nun sukun, maka tetap kedengeran suaranya. Nah, itu nun sukun. Nah, nanti kita lihat ya perbedaannya dengan tanwin apa. Kemudian bait 13, wa hiya takunu fi ismin aw fi'lin wa fi harfin wa fi wastin tura wa tarafi. Kemudian nun sukun itu juga dia bisa berada pada kata benda atau isim. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu, bagi kita yang belum pernah belajar bahasa Arab, kata itu atau kalimat itu dibagi 3. Ya, enggak ada yang keempat tuh. Ada yang kata benda atau nama, itu disebut dengan isim. Ada yang kata kerja disebut dengan fi'il. Ada yang disebut dengan huruf. Nah, nun sukun itu bisa masuk kepada isim atau kata benda. Kemudian au fi'lin, bisa juga nun sukun itu berada pada fi'il, kata kerja. Wa fi harfin, begitu juga huruf. Nanti kita lihat contohnya. Nanti kita lihat mana contoh yang ada pada isim, mana yang pada fi'il, kata kerja, mana yang pada huruf. Intinya di semua jenis kata nun sukun itu ada. Dia bisa berada di isim kata benda,
dia bisa berada di fi'il kata kerja, dia juga bisa berada di huruf. Wa fi wastin, kemudian nun sukun juga bisa berada di tengah kata. Ada sebuah kata, nah nun itu bisa ada di tengah tuh. Nah, kemudian wa tarafi, begitu juga nun sukun bisa berada di ujung kata. Ada sebuah kata, nanti kalau kita lihat ada nun di akhirnya nun sukun, nah itu. Jadi ibarat kata nun ini bisa berada di semua tempat, di semua jenis kata. Mau dia di tengah, mau dia di akhir, mau kita baca nyambung, mau kita baca berhenti, mau di kata kerja, kata benda, huruf, semua bisa dimasuki oleh nun sukun. Nah, itu nun. Oke, itu nun. Berikutnya bait yang ke-14, sekarang tanwin. Kalau tadi nun sukun, sekarang tanwin itu apa? Walakinit tanwinu nunun sakinah zaidatun fi akhir ismin kainah. Akan tetapi at-tanwinu, tanwin itu apa? Tanwin itu bagi kita yang belum tahu, tanwin itu baris double, ya kan? Tanwin itu akan ada 3. Baris double atas disebut fathatain, baris double bawah disebut kasratain, baris 2 depan disebut dengan dhammatain. Ini disebut dengan tanwin ini. Nah, adapun tanwin itu adalah nunun sakinah zaidah. Jadi tanwin itu adalah nun sukun tambahan. Maka tadi kita katakan kalau nun itu nun asli, hurufnya asli. Tapi kalau tanwin, dia bukan huruf asli, dia itu nun sukun tambahan. Nah, fi akhir ismin kainah, yang keberadaannya itu hanya ada di akhir kata benda atau di akhir isim. Kalau tadi nun, dia bisa masuk kata benda, isim, dia bisa masuk kata kerja, fi'il, dia bisa masuk huruf. Tapi kalau tanwin hanya bisa berada di isim, kata benda. Itu pun di akhir doang. Artinya tidak mungkin kita temukan nanti ada kata kerja, ada fi'il yang ada tanwinnya, nggak mungkin. Apalagi huruf gitu ya. Jadi hanya di isim aja. Bahkan tanwin ini merupakan salah satu tanda isim, salah satu tanda daripada kata benda itu sendiri kalau kita belajar bahasa Arab. Kemudian lanjut bait 15, tathbutu fil lafzi. Kemudian tanwin itu juga ada pada lafal, ada suaranya, suara an-nya itu. Ini kalau kita baca tanwin yang ini kan ada suaranya an, in, un, itu maksudnya. Ada lafalnya, ada suara, ada bunyinya gitu. Sama dengan nun. Wa fil wasli, juga tanwin itu dibaca kalau kita baca nyambung. Nanti kita misalnya nih, ghafuran rahiman. Kalau kita baca ghafuran lanjut ke kata rahiman, biasanya terdengar suara an-nya, ghafuran. Gitu, kedengaran suara an-nya. Beda hal lagi kalau kita bahas hukum yang lain nanti. Jadi intinya tanwin kedengeran ketika dibaca nyambung. Nah, wala tathbutu fil khatti. Ini dia perbedaannya dengan nun sukun tadi. Tanwin tidak ada pada tulisan. Ya, artinya suara dengan tulisannya beda. Ya kan? Kalau nun sukun kan seperti ini bentuknya nun sukun, nun mati. Ini kan dibaca an. Kan sama antara tulisan dengan suaranya, bunyinya. Adapun tanwin beda. Bentuknya seperti ini tapi ketika dibaca loh kok bunyinya seperti nun gitu. Maka dikatakan tanwin itu tidak ada pada khat, tidak ada bentuk tulisannya. Adapun harokat ini kan ada jauh setelah masa Rasulullah dan para sahabat. Nah, kemudian wafil waqfi kila, begitu juga tanwin itu tidak ada suaranya ketika kita berhenti. Misalnya kata rahiman. Begitu kita berhenti di kata rahiman, maka dia berubah menjadi rahima, ya kan? Suara an-nya enggak ada malah. Nah, itu maksudnya. Nah, ini terjemahan bait yang akan kita bahas. Ada 5 bait di sini, bait 11 sampai bait ke-15. Baik, sekarang kita bahas. Jadi, di 5 bait ini, bait 11 sampai bait 15, Syekh Utsman bin Sulaiman Murad rahimahullah menjelaskan definisi dan perbedaan. Ya, definisi, arti dan perbedaan antara apa? Antara nun sukun dengan tanwin. Kita sering dengar dua ini kan tidak bisa dipisahkan, nun sukun dan tanwin. Tapi dia beda sebenarnya. Nah, sekarang kita bahas nun sukun dulu. Ya, sekarang kita bahas nun sukun. Apa itu nun sukun? Nun sukun adalah huruf nun asli. Nah, ini yang pertama. Nun sukun itu adalah huruf nun asli, bukan tambahan. Kemudian yang tidak berharokat.
bahasa kitanya mati, ya kan? Nun mati itu bahasa kita tuh. Tapi bahasa sebenarnya adalah nun yang tidak berharokat. Nah, jadi bagi kita yang belum tahu ya, harokat itu ada 3. Ya, harokat ada 3. Fathah, kasroh, dhammah. Udah, ini aja harokat nih. Harokat itu cuma itu. Fathah baris atas, kasroh baris bawah, dhammah baris depan. Berarti sukun bukan harokat, bukan. Sukun itu lawan daripada harokat. Walaupun selama ini kita sering dengar harokat sukun, padahal antara harokat dengan sukun itu beda, ya. Baik, jadi sekali lagi nun sukun adalah nun asli yang tidak berharokat, atau bahasa gampangnya nun mati. Nah, karakteristiknya seperti apa kita lihat? Yang pertama, sifatnya. Nun sukun itu keberadaannya tetap. Keberadaannya tetap. Baik secara pelafalan maupun secara penulisan. Bagaimana maksudnya? Nun sukun itu suaranya ada, kedengeran ketika dibaca, tulisannya juga bentuknya ada. Sesuai antara bentuk dengan suaranya, antara bentuk dengan bacaannya. Gitu. Itu yang pertama tuh. Jadi nun sukun itu ada baik dalam pengucapan, suaranya ada, maupun dalam penulisan. Oke. Kemudian yang kedua, letaknya. Letak daripada nun sukun ini tadi sudah kita terjemahkan, dia bisa berada pada kata benda, isim, bisa berada pada kata kerja, fiil, bisa juga berada pada huruf. Mana contohnya? Kita contoh sekarang. Kata al-anhar di sini. Ini kita perbesar ya. Kata al-anhar ini. Nah, al-anhar ini kata benda. Ya. Isim. Nah, di sini kita lihat ada nun mati di tengahnya nih. Nah, nun sukun. Jadi, nun sukun bisa masuk, bisa berada di kata benda atau di isim. Nah, kemudian contoh untuk kata kerja. Kata yang suruh misalnya. Nah, ini yang suruh kata kerja, menolong. Kita lihat di sini ada nun sukun. Nah, kalau nun sukun bisa masuk dia. Di isim bisa kata benda, di kata kerja juga bisa. Baik, lanjut. Kemudian contoh untuk huruf min. Nah, ini ada nun sukun. Tuh. Jadi sekali lagi, nun sukun dia bisa berada di isim kata benda, bisa berada di fiil kata kerja, bisa juga berada di huruf. Nah, beda dengan tanwin nanti. Kemudian posisi. Nah, nun sukun bisa terletak di tengah kata, bisa juga di akhir kata. Nah, tadi sudah kita bahas. Kalau tengah kata ini contohnya yang suruh, anhar ini tengah kata semua ini. Di akhir kata mana? Ini min, akhir kata. Nah, jadi mau di tengah bisa, di akhir juga bisa. Itu nun sukun. Nah, sekarang tanwin. Sekarang kita bahas tanwin. Tanwin itu apa? Tanwin itu pada hakikatnya adalah nun sukun tambahan. Dia adalah nun sukun tambahan, bukan asli seperti nun sukun. Nah, sifatnya bagaimana? Kalau tanwin keberadaannya itu hanya ada pada pelafalan. Suaranya doang yang ada, bentuk tulisannya nggak ada. Loh, kan ada bentuk tulisannya, iya, tapi itu diadakan jauh setelah zaman Rasulullah SAW dan para sahabat. Itu beda dengan nun. Kemudian tanwin ini hanya terbaca ketika wasal, ketika disambung. Nah, ketika disambung baru ada. Contoh, aliman, hakiman. Aliman hakiman. Di kata man ada tanwin nih. Nah, tanwinnya itu hanya kedengaran kalau kita sambungkan antara kata aliman dengan hakiman. Kita baca aliman hakimah, terdengar suara an. Aliman an. Ini tanwin ini. Kalau kita baca nyambung. Tapi kalau kita berhenti di kata alima, hilang suara an-nya. Alima, hilang suara an-nya. Nah, itu makanya tanwin itu hanya ada ketika dibaca wasal, ketika dibaca nyambung dengan kata setelahnya. Gitu. Namun hilang secara penulisan, bentuk tulisannya nggak ada. Kemudian hilang juga saat waqaf, berhenti kayak tadi. Kalau kita berhenti hakimah, suara an-nya hilang, nggak dibaca aliman hakiman gitu, enggak. Tapi hakimah, suara an-nya hilang. Nah, itu bedanya.
Nanti kita lihat kesimpulannya ya. Kemudian secara letak juga beda. Kalau tadi isim itu Kalau tadi nun sukun itu dia bisa berada di isim, kata kerja, kata benda, fiil, kata kerja, huruf. Adapun tanwin dia hanya terdapat pada akhir kata benda. Ya. Tidak mungkin ada kata kerja fiil yang ada tanwinnya. Apalagi huruf, tidak mungkin. Jadi tanwin hanya bisa memasuki isim saja, kata benda. Itu pun dia di akhir posisinya. Nah, gitu. Contohnya apa? Rumah, baitun, itu tanwin tuh. Nah, ini contoh. Sekarang kita lihat perbedaannya sekarang. Ini kesimpulan dari tadi. Oke, ini kesimpulannya. Nah, ini nun sukun, ya. Ini tanwin. Nah, kita perbedaannya. Yang pertama, nun sukun dia adalah asli. Adapun tanwin dia adalah zaidah, tambahan. Itu perbedaan pertama. Secara jenis dia beda. Kalau nun asli. Kalau tanwin zaidah, tambahan. Kemudian secara penulisan, secara khat. Kalau nun sukun dia tertulis dalam rosem. Ada bentuk hurufnya di dalam Al-Qur'an, dalam mushaf. Sejak zaman Rasulullah sampai zaman kita. Dan sesuai pula antara bentuk tulisan dengan bacaannya. Adapun tanwin tidak tertulis sebagai nun, tapi dia bentuknya tadi 2 baris double, 2 baris double, gitu aja dia bentuknya. Padahal di bacaan tapi bentuknya beda gitu. Kalau tanwin itu. Kalau nun sesuai. Ya, pelafalan bacaan dengan tulisannya sesuai. Nah, secara penulisan sudah beda. Kemudian ketika dibaca wasal, nyambung dengan kata setelahnya. Sama. Baik nun sukun atau tanwin sama-sama terbaca, ya. Kalau dibaca wasal, kalau sebuah kata itu diakhiri dengan nun sukun atau diakhiri dengan tanwin kemudian disambungkan dengan kata setelahnya, sama-sama terdengar suaranya ketika dibaca wasal, nyambung. Adapun ketika dibaca waqaf, berhenti di kata itu yang diakhiri dengan tanwin atau yang diakhiri dengan nun sukun, maka nun sukun tetap terbaca, ada suaranya. Man, min, itu kan dia di akhir tuh, berhenti. Tapi kalau tanwin tidak terbaca, suaranya berubah menjadi a. Kayak tadi hakiman, kalau kita berhenti jadi hakima, suaranya hilang, berubah dia. Nah, ini bedanya. Kemudian apa lagi bedanya? Secara jenis kata. Kalau nun sukun dia bisa berada di isim, kata benda, bisa berada di fi'il, kata kerja, bisa berada di huruf. Adapun tanwin dia hanya bisa berada pada isim. Nah, kata benda doang. Nggak mungkin tanwin itu hanya bisa ada di kata kerja, apalagi huruf. Kemudian secara posisi. Kalau nun dia bisa berada di tengah kata, juga bisa berada di akhir kata. Adapun tanwin hanya bisa berada di akhir kata, gitu. Tidak mungkin tanwin ada di tengah kata, nggak mungkin. Tengah kalimat ya, tapi kalau tengah kata nggak mungkin. Nah itu kalau nun bisa berada di tengah kata, bisa berada di akhir kata. Ini kesimpulan perbedaan antara nun sukun dengan tanwin. Jadi jangan kita sangka selama ini kita sering sebut hukum nun sukun dan tanwin, hukum nun sukun dan tanwin. Ternyata beda dua-duanya ini. Nah, ini secara perbedaan. Tapi nanti kalau kita bahas hukum, ya hukumnya sama gitu. Nun sukun memang tidak bisa dipisahkan daripada tanwin. Baik, ini secara ta'rif dulu ya, secara pengertian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.